Hai, selamat berjumpa lagi. Pada tutorial sesi kali ini, kita akan belajar bersama-sama cara kita mengatur tata letak atau mengatur tampilan foto atau tampilan gambar yang ada dalam sebuah website. Kita akan mengaturnya dengan menggunakan propertinya dari CSS. Jadi properti ini termasuk properti yang baru di CSS 3, yaitu clipart dan mesh image. Nah, kita akan mengatur tata letak gambar di dalam website kita dengan properti ini, dengan CSS ini. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau kita ingin mengatur gambar ini, biasanya ke Photoshop dengan menggunakan Photoshop. Tapi kali ini kita akan menggunakan dengan properti CSS, yaitu clipart dan mesh image. Ya, kita akan membuat pengaturan terhadap gambar, pengaturan gambar dengan CSS atau properti CSS yang paling baru untuk mengatur gambar, yaitu dengan clipart. Saya akan buat dengan Sublime Text. Jadi yang pertama saya buat file dulu terlebih dahulu di sini di directory tips gambar 1. Kalau di sini. Bentar ya. Tips gambar 1.html. Image-nya saya buatkan folder sendiri. Sini folder image. Ya, seperti ini. Saya akan cari dulu gambarnya di pesonajawa.com. Cari gambar dari sini, misalnya ini saja, sampukong. Kita simpan gambarnya. Di folder sini tadi, image, tips image, sampukong.jpg. Ya. Nah, kemudian saya panggil gambarnya itu. Nah, saya akan munculkan kerangka dari HTML-nya seperti ini. Nah, ini kerangka HTML-nya. Saya buat di sini. Saya panggil di sini ya, maksudnya img src. Ini image sampukong.jpg. Gitu ya, saya simpan. Saya coba dulu muncul nggak gitu gambarnya. Ya, muncul ya. Seperti ini. Nah, biasanya kita mengatur gambar itu di dalam tag style itu dengan width dan height ya. Nah, kalau dengan width dengan height itu kita sebenarnya mengecilkan gambar dan membesarkan gambar, ukuran itu dikecilin atau dibesarkan, tapi nggak merubah, tapi bukan memotong gambar tersebut. Jadi gambarnya bukan dipotong, bukan digunting, tapi gambar itu ukurannya dibesarkan dan dikecilkan. Itu biasanya kita buatnya kan di dalam tag style. Nah, style itu, CSS itu
kita bisa buat di dalam HTML-nya, kita bisa buat di luar HTML-nya. Jadi dengan file terpisah. Tapi kita bisa buat secara inline. Inline itu pada statement yang sama. Bisa kita buatkan stylenya di sini, line ini. Tapi bisa juga kita buatkan stylenya itu di internal HTML-nya, yaitu di dalam tag head. Nah, di dalam tag head ini kita buat style juga. Kita buat tag style seperti ini. Nah, di dalam tag style ini kita atur gambar tersebut. Jadi img, misalnya width-nya 80%. Jadi 80%, lebarnya 80%, kemudian atau gini ya, misalnya lebarnya 900 piksel, kemudian tingginya 600 piksel. Nah, ini hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya begini ya. Oh, belum ya. Ini salah ya. Tuh, salah. Bentar. Oh, ini ada titik 2 di sini nih. Belum dihapus ya. Ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, ini lebih kecil. Ini juga lebih kecil. Kita bisa buat juga ini dengan persen gitu ya. Ini misalnya dengan persentase 90%. Seperti ini. Kemudian ini saya kecilin nih jadi 450 piksel. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi agak gimana ya, ini agak panjang gitu, tapi ini tingginya dipadetin, dipendekin, makanya jadi jelek gitu gambarnya ya, tulisannya jadi seperti ini. Nah, ada cara yang kita bisa pakai untuk memotong gambar tersebut. Jadi gambarnya itu dipotong. Nah, gambar yang dipotong itu, jadi misalnya seperti ini gambarnya tadi ya, ini. Kalau ini kan dikecilin kan, ini dari kanan ke kiri ke sini. Jadi dikecilin. Kalau ini dikecilin lagi, misalnya pikselnya hanya 300, maka dipadetin sini gitu ya, ditarik ke sini. Kalau height-nya jadi 200, maka dari bawah ini ditarik ke atas. Nah, ini bisa, gambar ini bisa kita potong. Ya, bisa dilakukan di clipping gitu ya. Jadi misalnya kita potong dari sini nih, kita potong segini aja. Lihat sini, ini sini. Sini. Nah, kita bisa motong begitu dengan clips. Nah, kita coba itu dengan clips. Jadi ini saya ganti nih. Di img ini ada clip. Clip. Kemudian text. Salah. Titiknya, kurungnya bukan itu. Ini. Misalnya ya, kalau kita mau motong itu, misalnya kita tulis begini, saya tulis begini, 20 px 90 900 px piksel, kemudian 400 px, kemudian 20 px. Nah, ini ada 200, ada 20, 900, 420 px. Artinya apa itu? Artinya yang pertama ini yang di sini
yang 20px ini, kita memotongnya dari atas. Jadi ini dipotong sini. Nah, potong sini 20 piksel dari atas ke bawah dipotong. Potong seperti ini. Nah, kemudian 900 piksel ini kita artinya memotong sebelah kanan. Memotong dari sebelah kanan, dan yang diambil itu 900 piksel gambar dari kiri. Jadi kalau ini kan 20 piksel ini memotong 20 piksel yang di atas, yang dipotong gitu ya. Kalau yang ini itu bukan memotong dari kiri ke kanan 900 piksel, tapi mengambil gambar dari kiri ke kanan 900 piksel. Itu ya. Yang dipotong yang sebelah kanan, yang disisakan 900 pikselnya. Jadi seperti ini. Maka ini dari sini nih yang diambil, dari kiri ke kanan. Ini. Nah, kalau dari sini, kalau yang ini misalnya 1000 piksel, yang diambil 900 piksel. Ya di sini, potong di sini. Potong gunting di sini. Kemudian 400. Itu 400 piksel yang ini mengambil dari bawah. Jadi diambil dari bawah gambarnya. Diambil sebanyak 400 piksel. Bukan dipotong 400 piksel ya, tapi diambil gambarnya 400 piksel. Jadi dari sini, dari bawah sini nih, dari bawah kata pesona ini di atas diambil gitu ya. Nah, ngambilnya dari mana itu? Ngambilnya dipotongnya dari bawah ya, dan diambil 400 piksel dari atas maksudnya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau tadi kan diambil dari sini 900 piksel. Sekarang diambil 400 dari atas. Jadi yang diambil itu dari atas sini diambil. Nah, kemudian diambilnya 400. Misalnya 400-nya segini. Nah, ini dipotong di sini. Yang dipotong adalah yang di bawahnya. Berbeda dengan tadi yang di atas ya. Sama dengan yang di kiri. Nah, ini 20 piksel yang ada di sini memotong 20 piksel yang di sebelah kiri. Nah, itu beda tuh. Jadi atas dengan kiri itu dipotong. Kemudian kanan dengan bawah, horizontal dengan bawah itu diambil. Jadi kalau ini 20 piksel di sini itu memotong sebelah kanan yang sebelah sini. Nah, ini gambar daun ini, gambar yang kelihatan daunnya ini akan dipotong 20 piksel gitu. Nah, kita coba ya. Kita jalankan ini. Simpan. Jalankan. Oh, masih utuh ya. Nah, gambar yang kita buat ini dengan CSS clip itu harus diposisikan secara absolut gambarnya. Nah, sehingga di sini positionnya gambar itu, nah position gambar itu ada relatif gitu ya. Tapi kita buat yang absolut, defaultnya relatif. Kita buat positionnya absolut seperti ini. Nah, kita jalankan. Ini mestinya sudah kepotong nanti kalau dijalankan gambar ini ke daun. Nah, kepotong ya sedikit. Ini potong tulisan Sampukong tadi. Yes, tulisan yang di bawah itu ada pesonajawa.com hilang. Nah, ini dipotong, bukan dikecilin. Ya, gambarnya dipotong. Nah, itu penggunaan klip. Nah, kemudian ini tadi kan kita memahaminya susah untuk motong. Jadi mestinya ya yang bagus itu kan kita memotong atas mengikuti formatnya penggunaan margin kan ya. Dari atas, kanan, bawah, kiri. Kalau kita mau mengatakan yang atas, kanan, bawah, kiri itu yang dipotong, maka ya keempatnya itu harus dipotong gitu ya, setiap sisinya.
Jadi bukan menyisakan, tapi dipotong. Nah, itu di dalam CSS3 itu ada properti baru. Namanya bukan clip. Nah, clip sudah ada. Maka properti baru itu dinamakan clip path. Nah, sekarang kita mau pakai dengan menggunakan clip path. Nah, dengan clip path, maka position ini, absolute ini tidak perlu digunakan lagi. Jadi saya hapus nih. Ya, posisi absolute-nya, position absolute. Ini saya ganti dengan clip path. Nah, ini clip path. Ini tidak dengan rex tapi insert. Nah, insert ini ya, bukan insert ya, insert bukan ya, insert. Nah, insert ini ada misalnya saya potong 20 pixel, ini nggak perlu koma, saya potong sebelah kanan misalnya 30 pixel yang dipotong sekarang. Kemudian yang di bawah saya potong sebanyak 250 pixel. Tadi kan agak besar ya, agak tinggi gambarnya. Kemudian saya potong sebelah kiri itu 30 pixel. Nah, simpan. Jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Dipotong ya. Jadi ini penggunaan clip path, bukan clip. Jadi sudah ada tambahan kata path di sebelah kanannya clip. Nah, kemudian kita bisa membuat atau memotong gambar ini. Ini kan segi 4 ya, persegi panjang. Kita bisa memotongnya dengan bentuk lingkaran. Ya, dibentuk lingkaran. Nah, kalau bentuk lingkaran ya cycle gitu ya. Kita ganti coba itu dengan cycle. Dengan cycle misalnya saya ambil lingkarannya itu sebesar misalnya berapa ya, setengahnya gitu ya. Jadi saya buatnya 50% gini. Nah, ini kita akan potong dalam bentuk lingkaran. Dari atas, dari kanan, dari bawah, dari kiri. Dan diambil setengahnya dari gambar itu, 50%. Nah, saya simpan. Kemudian saya jalankan. Nah, akan dipotong seperti ini dalam bentuk lingkaran. Kalau ini mau kecil, ya ini jadi 30% misalnya. Atau seperempatnya, 25%. Maka bentuk lingkarannya kecil. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya nggak mau lingkarannya ini penuh begini ya. Kemudian misalnya saya mau buat nih dengan cara lain, bentuk lain lingkarannya. Misalnya saya buat begini. Ini bukan 25%. Ini saya tulisnya misalnya begini. 300 px add top. Nah, gini ya. Nah, ini akan diambil sebanyak 300 px pada atasnya, pada atas yang ke atas gitu ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, gini. Jadi yang bagian atas dipotong. Gitu. 300 pixel bagian atas dipotong karena add top. Kalau add bottom ya di bawah gitu ya. Yang diambil yang di bawah. Nah, yang dipotong yang di bawah. Jadi ini add top, add bottom. Ya bisa atas, bisa kanan, bisa bawah, bisa kiri gitu ya. Kalau ini misalnya add bottom. Nah, simpan. Nah, hasilnya begini. Yang di bottomnya gitu.
Nah, kemudian ada yang lain. Tadi ada insert, jadi memotong dalam bentuk persegi 4. Kemudian ada cycle, memotong dalam bentuk lingkaran, dan lingkaran itu bisa kita ambil setengahnya lingkaran tersebut, atau ya tergantung berapa piksel yang mau kita ambil gitu ya, dan kita buat setengah lingkaran. Nah, kemudian kita bisa membuat ini dalam bentuk elips. Jadi elips ini, elips misalnya saya tulis ini 700 px, 400 px, kemudian add 20%, 0%, misalnya begini. Nah, maksudnya apa ini? 700, 400, ada add di sini, 20, 0. 700 px ini memotong pada sumbu x horizontal ya. Ingat ya, di dalam matematika, waktu kita belajar matematika, ada sumbu x, ada sumbu y. Sumbu y itu yang ke atas kan, sumbu x itu yang bukan yang ke atas ya, maksudnya yang atas, yang vertikal. Kemudian sumbu x itu yang horizontal, sumbu y yang vertikal. Nah, sumbu ya 700 piksel ini memotong yang bagian sumbu x. 400 piksel ini, yang ini, memotong yang bagian sumbu y. Nah, kemudian 20% ini, add 20%. 20% ini itu yang 20% ini membentuk elips pada sumbu x-nya. Kalau kita membuatnya ini 50%, maka bentuk elipsnya di sebelah kanan dan kiri sumbu y sama ukurannya. Jika 20%, maka bentuk elipsnya di sebelah kanan sumbu y lebih dalam. Nah, kemudian 0% ini itu akan membentuk elips pada sumbu y yang ke atas. Nah, jika y-nya 30%, maka elipsnya terbentuk lebih dalam bagian atas. Kalau misalnya ini 30%, atau 40%, atau 20%, ini kan 0, berarti enggak ya. Nah, sebenarnya ini disebutnya radius x, ini radius y. Jadi radiusnya ya. Tahu ya radius ya, kalau misalnya ada sebuah lingkaran, kita diminta radius dari lingkaran tersebut. Nah, ini radiusnya. Jadi radius x, radiusnya sumbu x, kemudian ini radiusnya y. Nah, ini sumbu x-nya, posisi pada sumbu x. Ini posisi pada sumbu y. Nah, memahami begitu agak ribet ya. Nah, lebih baik ya Anda kalau sudah dengan seperti ini ya coba-coba aja gitu ya. Misalnya saya maunya begini nih, misalnya bentuknya seperti apa gitu, sesuai dengan keinginan sendiri elipsnya ya, dicoba-coba aja di sini, coba berulang-ulang, diubah-ubah angkanya gitu ya. Nah, itu bisa saja gitu, coba-coba, nggak perlu memahami yang tadi itu. Nah, saya simpen, saya jalankan. Nah, elipsnya seperti ini gitu hasilnya. Nah, itu dengan penggunaan elips. Ya, selanjutnya yang berikutnya, clipart itu untuk membentuk, tadi kita memotong persegi 4, kita membentuk lingkaran, membentuk elips. Nah, sekarang misalnya kita mau membentuk segitiga, mau membentuk segi 4 yang bukan rectangle ya, yang bukan persegi, segi 4 yang misalnya miring, agak miring gitu ya. Nah, kemudian ada segi 5, ada segi 6.
Nah, ingat nggak itu apa tuh? Kalau misalnya ada segitiga, ada segi 7, segi 8, segi 9, segi 10, 11, 12, dan seterusnya. Masih ingat ya? Nah, itu poligon. Ya kan? Nah, apa sih poligon itu? Ini misalnya saya tulis di sini adalah poligon. Ya, di sini saya buat poligon. Poligon. Nah, gini. Poligon. Nah, kita mau buat yang poligon yang seperti apa? Poligon itu apa sih? Poligon itu penamaan istilah. Nah, istilah menyesuaikan dengan jumlah setiap tepinya. Nah, tepinya itu berapa banyak, maka akan diberi nama masing-masing. Itu disebut poligon. Misalnya cuma satu, masih ingat tuh? Satu enggak, misalnya satu sisi. Itu disebutnya apa? Monogon ya, monogon. Nah, kemudian ada 3 segitiga, trigon. 4 tetragon. Segi 5, apa tuh segi 5? Nah, pentagon ya kan? Ada pentagon itu segi 5. Segi 6 seksagon. Masih ingat dong? 7 heptagon, 8 oktagon, 9 nanogon, 10 dekagon gitu ya. 11 apa itu? Ada 11, 12, enggak apa lagi. Nah, itu tentang poligon. Nah, misalnya kita mau membuat seperti ini. Nanti Anda bisa coba-coba juga ya. Saya akan buat segi 4 yang miring gitu ya, jajaran. Jadi segi 4 yang dimiringkan gitu. Jadi sudutnya itu ada di atas, ada di kiri, ada di kanan, ada di bawah. Jadi sama rata. Sudutnya ada di atas, ada di kanan, ada di bawah, ada di kiri sudutnya. Maka kita harus membentuk itu yang kiri setengah, yang kanan setengah. Seperti itu. Nah, kita buatnya begini nih. Tapi nanti Anda improvisasi sendiri ya. Misalnya 50% dan 0% gitu ya. Kemudian berapa ya? 100 ya, 100 berarti kan 100%, 50%. Kan tadi sudutnya atas, kanan, bawah, kiri. Itu lebih mudah buatnya gitu ya. 50%, 100%, 0%, 50%. Nah, itu dalam bentuk poligon. Poligon yang disebutnya apa tadi? Masih ingat nggak? Nah, ini poligon gitu ya. Kita simpan, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita membentuk sudutnya di atas kan, di kanan, di bawah, di kiri. Itulah yang disebut dengan poligon gitu ya. Poligon segi 4. Namanya apa? Namanya adalah tetragon gitu ya. Ya, ini tentang klipet. Kita sudah belajar klipet. Selanjutnya kita akan membuat gambar itu didesain dengan menggunakan gambar yang agak gelap ke terang. Jadi ada efek mask di situ, masking. Jadi kita akan menggunakan itu masking ya. Masking itu topeng. Jadi membuat seolah-olah gambar itu diberikan topeng penutup. Jadi ada yang ditutupin, ada yang diperjelas, gitu ya. Ada yang diperjelas, ada yang ditutupin. Jadi misalnya kita mau mengambil gambar yang diperjelas itu gambar tertentu dari foto itu, dari sebuah foto. Kita ingin melihat gambar yang dibuat terang, gitu ya. Nah, misalnya yang ini tadi, yang gambar ini.
sampokong. Misalnya kita mau membuat yang diterang, yang buat terang itu yang sampokong ini dibuat jelas, bisa. Misalnya kita mau agak gelapin dari kiri ke kanan ke sini, dari tulisan sampokong ini ke sini gitu ke kanan, itu di sini nggak kelihatan tuh gambarnya paling kiri, ke arah kanan makin kelihatan, dan paling kanan yang paling jelas, misalnya seperti itu. Nah, itu dengan penggunaan masking. Ya, kita akan coba ya. Kembali lagi ke sini. Sekarang bukan lagi dengan klipet, tapi dengan mesh image. Nah, seperti ini. Kemudian linear gradient. Linear gradient. Nah, linear gradientnya misalnya to top transparannya 25%, black 75%. Seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi transparan dari bawah ke atas, to top. Kalau mau dibuat dari atas ke bawah ya to bottom, dari kiri kanan ya to right, to left gitu ya. Nah, ini membuat warna gambar ini dibuat transparan dari arah mana yang kita tentukan. Ya, kalau ini saya jalankan di ini ya, misalnya di IE, Internet Explorer, misalnya seperti ini nih. Bentar. Ini tadi ya, saya jalankan di Chromium. Tunggu, jalan Chromium. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat mesh-nya itu dalam bentuk cycle, lingkaran. Jadi dibuat dalam bentuk lingkaran. Belum ya? Sama. Nah, kalau di sini nggak muncul tuh ya, nggak bisa. Jadi ini properti CSS mesh image ini tidak berfungsi, tidak selalu berfungsi di semua browser. Jadi kalau tadi di Firefox jalan, bisa dijalankan, bisa muncul, nampak hasilnya. Di Chromium nggak, apalagi di Internet Explorer. Nah, sebentar lagi kan Internet Explorer akan hilang tuh, akan dimatikan nanti di bulan Agustus 2021 itu akan dimatikan tuh Internet Explorer. Nah, ini bagaimana supaya bisa juga di Chromium, di semua browser. Maka di depannya mesh ini ditambahkan WebKit. Sini ya, strip WebKit. Strip gini. Nah, seperti ini.
Jadi yang ini untuk mendukung web browser yang untuk digunakan untuk web browser yang tidak mendukung kalau itu hanya dengan menggunakan properti mesh image. Harus ditambahkan di depannya ini strip WebKit. Kita coba. Nah, muncul ya. Jadi ada di sini di Chromium. Kemudian di sini sendiri juga tetap akan ada gitu ya, muncul ya. Nah, itu dengan masking. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat bentuk, misalnya begini nih, ini gambar tadi ya. Gambar ini tadi mau saya buat lingkarannya nih di sini gitu ya. Di sampokong ini saya mau buat lingkaran, tapi yang pas saya lingkarin ini kelihatan jelas, terang. Tapi sekitarnya gelap seperti ini. Buram seperti ini gitu ya. Ya supaya ini ya sekalian kalau dibuka di Chromium juga bisa jalan. Oke, sini. WebKit Mesh Image radial gradient, kemudian cycle add. Nah, kita mau buat ini add, setelah add ini menentukan cycle-nya itu digeser, dibuat di sebelah kanannya dari arah kiri. Jadi dari arah kiri ke kanan itu mau berapa persen diambilnya. Nah, lingkarannya diletakkan di situ. Misalnya saya buat di sini 48%. Berarti mulai membentuk lingkaran dari sebelah kanan itu diambil 48%-nya dari gambar itu. Jaraknya gitu ya. Jadi kalau gambar itu garis horizontalnya kan 100%. Nah, 48%-nya di mana letaknya? Atau 50 misalnya di tengah ya. Nah, 50% itu kan berarti di tengah. Berarti lingkarannya di tengah itu. Nah, kemudian setelah itu dari kiri kanan, kemudian menggeser dari atas ke bawah mau berapa persen. Misalnya mau diletakkan di tengah-tengah, ya sini 50%. Lingkarannya ada di tengah-tengah. Gitu ya, 50%. Kemudian black supaya gelap gitu ya. Nah, lingkarannya itu mau dibuat berapa persen? Mau gede, mau kecil, mau sedang gitu ya. Atau mau seberapa? Ya, misalnya saya buatnya 20%. Jadi kecil ya. Kalau ini tadi kan gambar ini agak kecil nih. Sini ya berat. Paling ya 20% ya gitu kan. Dari seluruh gambar itu kalau saya ambil segini, sekian ini ya 30-20% gitu ya. 20% misalnya. Nah, kemudian yang di sekitarnya itu mau kita buat gelap. Sekitarnya. Sekitar lingkaran itu nanti. Jadi ini RGB ya, ini 0, 0, 0, nah ini misalnya saya buat 0,4. Nanti saya jelaskan tuh apa gitu ya. 0,4. Kemudian ini saya buat misalnya 26%. Gitu. Tadi sudah ya, ini 50% apa, 50% ini apa gitu ya. Itu ada 20% gitu ya. 20% tadi sudah dijelaskan RGBA. Nah, RGBA ini apa? RGBA itu kode warna. Nah, kode warna itu selain RGB ada RGB. Ya, ada RGB kode warna. Nah, ada HSL. Terus apa lagi tuh?
ada HSLA. Nah, yang kita gunakan sekarang ada RGBA. RGBA ya. R itu red. Itu kode warna ya, red, green, blue. Nah, A itu adalah merujuk kepada alpha channel. Nah, alpha channel itu suatu metode yang digunakan untuk menentukan tingkat transparansi, yaitu tingkat kecerahan sebuah gambar, sebuah pandangan gitu ya. Yang dilihat itu kecerahannya seberapa tingkatannya. Nah, kalau 0 sama dengan nggak diapa-apain. Kalau 1 sama saja itu dibuat gelap, hitam. Jadi tingkatannya adalah dari 0 sampai 1, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, maka kalau ini saya buat 0,4, maka sekitar cycle-nya itu, sekitar lingkaran akan dibuat agak berbayang. Gitu ya, agak gelap. Jadi nggak setengah gelap, berarti 0,4 kan, kalau setengah 0,5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 26% ini pembentukan sekitar lingkaran itu. Jadi kalau kita buat lingkarannya itu mau jelas apa enggak gitu ya. Kalau mau kayak nggak ada lingkaran ya persentasenya lebih tinggi. Kalau mau ada lingkaran ya kecil. Nah, kita coba aja gitu ya nanti. Coba kita jalankan yang ini seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, lingkarannya di tengah tuh, di sini tuh. Di tengah kan ya. Nah, sekarang mau saya geser ke kanan nih. Supaya ada di sampokong. Lingkaran ini ada di posisi sampokong. Ini supaya lingkarannya agak kelihatan lingkaran gitu. Ini kan nggak kelihatan ya. Agak kelihatan lingkaran, maka ini bukan 26. Misalnya saya buat 20%. Nah, ini berarti bukan 50% ya. Kalau mau dia agak ke kanan lagi, berarti misalnya 75%. Itu kayak mendekati paling kanan ya, jadi 75%. Saya simpan. Nah, seperti itu. Nah, lingkarannya jelas ya. Ini di sekitarnya adalah gelap. Ini juga kurang kanan sedikit kan. Kalau kurang kanan sedikit ya ini tinggal nambahin aja. Ini jadi 78% misalnya. Jalankan. Nah, seperti itu. Jadi pas. Ada di pintunya sampokong. Jadi misalnya kita mau memunculkan gambar, kemudian mau diperjelas di suatu posisi. Kita gunakan yang namanya mask image gitu ya. Nah, ini saya gunakan ini WebKit. Ada WebKitnya. Maka kalau saya buka di Chromium, dia juga akan muncul. Nah, seperti ini. Kalau WebKitnya ini saya hilangkan, maka kalau saya buka di Chromium nggak bisa, apalagi Internet Explorer. Nah, coba Anda ya coba di browser yang lain yang bisa mendukung tanpa WebKit ini apa. Nah, ini tentang masking. Nah, ini ada 0000 gitu ya. Ini nggak berfungsi untuk digambar gitu ya, dalam gambar. Kalau ini untuk teks ya bisa, karena ini gambar ya kita nggak gunakan. Tapi harus tulis seperti ini, jadinya 00. Kalau kita tulis nih, misalnya hurufnya itu rednya nggak begitu merah banget. Kalau merah banget kan 255. Kalau nggak misalnya 100, maka merahnya agak gelap. Nah, itu kan nggak berfungsi di sini gitu ya untuk gambar. Nah, untuk tulisan bisa berfungsi. Nah, ini penggunaan kita mengatur gambar, kita membuat gambar dan gambarnya itu kita buat berbayang gitu ya. Ada yang jelas, ada yang gelap dengan efek masking. Ya, selanjutnya di tutorial ini juga saya akan tambahkan cara melakukan embed video dan video dari YouTube dan embed maps. Nah, saya buat file baru ya di sini.
embed video .html. Save. Ya, saya embed video dari YouTube. Berarti saya buka YouTube. Dari sini, terus sambil jalan saya nanti juga akan buat nih, misalnya saya buat di sini file baru lagi, embed new file, embed map, saya simpan. Embed map .html, simpan. Embed video. Oke, muncul. Nah, sekarang saya cari yang Pesona Jawa gitu ya. Besar ke sini dulu ya, lama itu. Ini kemudian saya munculin kerangkanya. Nah, ini Pesona Jawa. Seperti ini. Saya ambil sini. Misalnya yang ini ya, yang cara download dan install Sublime Text. Saya buka ini, stop aja. Nah, ini saya embed. Caranya, pilih ini share, kemudian embed yang ini, embed video yang ini ya. Nah, copy yang ini, copy, sudah, letakkan di sini dalam body. Nah, seperti ini, frame dalam bentuk iframe, frame dalam frame, iframe ya, frame yang menjelaskan tentang frame. Nah, ini saya jalankan, saya simpan. Saya jalankan embed map, salah tempat ya. Bentar. Ini embed video, saya potong ya, saya pindahin ke embed video. Nah, di sini hanya salah file aja tadi saya ya, embed video saya simpan, saya jalankan ya, coba. Nah, seperti ini ya, sudah jalan. Kalau saya klik, putar. Nah, ini bisa diatur juga. Misalnya ini saya bisa full screen. Nah, seperti itu. Kalau saya nggak mau buat full screen, ya ini saya hapus saja. Ini allow full screen. Allow full screen, saya hapus. Terus, gitu ya. Kemudian ini nih mau saya letakkan di internal nih, ukurannya. Ini misalnya saya ambil aja nih, copy. Potong ya. Nah, kemudian saya letakkan di sini. Saya buat stylenya di sini. Style. Nah, di sini. Ini adalah iframe. Iframe gini. Width-nya ini bukan sama dengan kan?
560 height-nya 315. Nah, seperti ini. Nah, ini kan defaultnya. Kalau mau saya lebarin, ya itu jadi 660. Ini mau saya lebarin juga, ya 415 misalnya. Coba ya, simpan. Jalankan. Oh, salah ya, bentar. Ya, harus dengan PX ya. Jadi harus dengan PX. Biasanya sih nggak apa-apa ya dengan nggak pakai. Mungkin ya ini sebenarnya tanpa PX sebenarnya juga bisa. Nah, itu sudah bisa seperti ini ya. Videonya sudah jalan. Jadi kalau misalnya saya klik, nah ini nggak bisa di full screen karena hello full screen-nya saya matikan. Nah, berikutnya yang embed maps. Nah, sekarang saya cari maps-nya. Maps. Misalnya maps-nya saya cari posisi yang ini aja gitu ya, yang sekarang muncul, atau cari lain. Misalnya tadi itu ada Sampokong gitu ya, wisata Sampokong tadi kan udah menggunakan gambar Sampokong, jadi kita cari yang sini, Sampokong. Nah, ini kemudian seperti tadi. Oh, kalau ini pakai bahasa Indonesia ya. Share. Saya klik ini ya, bagikan. Bagikan. Kemudian di sini ada embed mana? Oh, sematkan peta ya. Ini berarti sematkan peta. Embed. Kemudian nah, ini seperti ini ya petanya ya. Salin HTML-nya, copy ini salinnya. Udah saya tempatkan di sini. Nah, ini seperti ini ya. Ini seperti tadi juga. Ini bisa saya pindahin ininya. Coba kalau ini pakai, coba lagi ya. Ini kan nggak bisa nih. Kita buat di sini. Frame. Nah, ini 450,2. Coba dijalankan ya. Nah, nggak pakai PX. Hasilnya seperti apa? Mapnya, nah seperti ini ya. Oh ya, harus ini dengan PX juga. X. Ya, ini
segini ya, supaya dia, ini kan kecil, kalau dia mau full kanan gitu ya, satu layar itu, lebarnya layar itu 1200. Misalnya ini saya buat 1200, ini saya buat 550, makanya saya simpan. Oh nggak beritu ya, bentar. Oh titik koma kurang, sorry, lupa ya, ini titik komanya kurang, ini jadi 1200 panjangnya. Nah seperti ini, penuh gitu ya, ini penuh satu layar. Hasilnya seperti ini, embed map, embed video. Kita juga sudah belajar dengan gambar yang kita manipulasi, yang kita hias gambarnya itu gitu ya, yang kita perbaiki dengan menggunakan clip path dan menggunakan mask image. Ikuti terus setiap tip dan triks yang lainnya, dan juga tutorial-tutorial lain di dalam channel Pesona Jawa ini. Dan sampai berjumpa lagi.